Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikrido. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa videonya, so mari kita simak sama-sama. Let's go. Malaysia ambil 3 desa di Indonesia, kok bisa wilayah kita pindah negara? Belakangan ini ramai kabar soal 3 desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Desa Kabungalor, Lipaga, dan Tetagas disebut sebagian wilayahnya kini masuk Malaysia. Menurut penjelasan pemerintah, wilayah ini bukan diserahkan, tapi akibat penetapan ulang batas negara antara Indonesia dan Malaysia. Sejak lama, batas di kawasan ini memang belum jelas. Setelah negosiasi dan survei bersama, akhirnya ditetapkan garis batas baru. Hasilnya, Malaysia mendapat tambahan sekitar 4,9 hektar dan sebagian wilayah desa masuk ke negaranya. Tapi di saat yang sama, Indonesia justru mendapat wilayah lebih besar. Totalnya mencapai 127 hektar, bahkan ditambah lagi 5.000 hektar untuk pos lintas batas negara dan kawasan perdagangan bebas. Sementara warga terdampak dijanjikan ganti rugi dan relokasi dari pemerintah. Ya harus direlokasi memang, karena tidak mungkin mereka mau jadi warga Malaysia kan. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, warga yang terdampak itu mereka harus direlokasi, harus dipindahkan ke daerah Indonesia, tidak lagi di daerahnya Malaysia. Karena kalau dibagi seperti itu dan daerah itu masuk ke daerahnya Malaysia, otomatis warga yang di sana itu kan warga Indonesia, ya harus direlokasi lah. Ya harusnya begitu. Komite Eksekutif Federasi Sepak Bola Malaysia mundur serentak buntut kasus pemalsuan kemarin. Keputusan mundur bersama ini disepakati Exco FAM dalam rapat pada 2 pekan lalu. Alasannya, 13 anggota Exco FAM mempertimbangkan sanksi pembekuan dari FIFA. Awalnya, minoritas anggota Exco FAM menolak untuk mundur. Namun, demi tujuan lebih besar, anggota yang awalnya menolak akhirnya sepakat mundur bersama. Sebelumnya, AFC menyarankan Exco FAM mundur untuk menghindari sanksi pembekuan. Kasihan sih mereka ini, yang awalnya itu udah bagus-bagus, dipercaya sama masyarakat Malaysia, semualah fans timnas Malaysia Harimau Malaya itu percaya dengan yang dibuat sama TMG dan juga si FAM ini, karena mereka itu dianggap berhasil mendatangkan pemain-pemain keturunan yang selama ini mereka tidak tahu asal usulnya. Tiba-tiba pemain-pemain ini itu sudah bersedia menjadi warga negara Indonesia. Sudah bersedia menjadi warga negara Malaysia dan bermain untuk sepak bola Malaysia. Awalnya mereka dipercaya. Tetapi semakin kesini, semakin ditelusuri, diinvestigasi, ternyata pemain-pemain itu palsu. Dan akhirnya apa? Mereka semua mundur massal. Mereka rame-rame mundur karena takut disanksi dan takut masuk penjara, takut terlibat juga. Ya, tapi kalau mereka benar-benar ikut dan terlibat memalsukan dokumen, mereka akan tetap dipenjarakan nantinya. Kasihan mereka. Bagi siapapun yang mau nitip-nitip pemain di timnas, lo harus lewatin profesor yang ada di sebelah gue ini ya. Jadi sekarang masuk di akal. Kenapa Chaser Mellon dipanggil pertama kali sama John Hartman? Bukan ahli strategi yang dipanggil pertamanya, bukan seorang video analis, melainkan seorang profesor yang bisa mengukur performa sebuah pemain. Jadi simpel yang nilai pemain itu Chaser Mellon, yang menentukan John Hartman nih Bray. Itu dikonfirmasi langsung oleh John Hartman bahwa semua keputusan mutlak ada di tangan pelatih. Jadi nggak ada intervensi ya, entah dari pihak luar atau dari agensi atau dari klub atau dari mana aja lah intinya ya. Dan kalau ada yang pengen merekomendasi sebuah pemain, harus ngelewatin sang mesin ukur ini, Profesor Chaser Mellon. Itu juga belum tentu dipilih karena sesuai kebutuhan dari John Hartman itu, Bray. Jadi untuk para calon-calon pemain timnas yang mainnya udah kayak kerupuk kena air, lemes dan pelengak-pelengok di tengah lapangan, jangan harap lo bisa lolos dari 2 orang ini. Dan kembali lagi, apakah omongan EBS bisa dipegang nih, Bray? Yang mana menurut keyakinan gue nih, kemungkinan masih banyak praktek-praktek jasa titip pemain atau yang bisa dibilangnya kenal orang dalam, Bray, yang bisa merusak kualitas mainan timnas itu sendiri. Tapi sih menurut pribadi gue sih kayaknya sih enggak. Karena menurut gue YBS ini sadar bahwa yang namanya sepak bola itu sangat diawasi oleh semua warga Indonesia.
Indonesia. Jadi kalau macam-macam dikit habis dia di sosmed. Jadi menurut Ya semoga lah tidak ada pemain-pemain titipan lagi. Semoga tidak ada pemain-pemain yang dalam kategori khusus itu titipan ordal. Kalian tahu kan ordal? Orang dalam. Semoga tidak ada, supaya apa, timnas kita ini bersih dari praktek-praktek seperti itu. Tapi memang kalau mau maju, kalau mau ada di level up yang berbeda, praktek-praktek pemain titipan orang dalam memang harus disingkirkan jauh-jauh. Tidak boleh ada di dalam tubuh timnas begitu kan. Ya kalau mau, kalau tidak mau juga tidak masalah begitu kan. Tapi selama masih ada di Indonesia praktek-praktek penitipan pemain-pemain, kemudian praktek-praktek orang dalam, itu masih akan ada, tidak akan hilang sampai kapanpun. Tapi kita berharap, tentunya kan kita juga punya harapan dong. Semoga di Indonesia khususnya timnas ini tidak ada gitu kan. Itu hanya ada di Konoha. Timnas Indonesia gantikan Iran di Piala Dunia 2026. Yaps, menyusul konflik global antara Iran dan Amerika Serikat membuat kemungkinan besar Iran bisa saja mundur dari Piala Dunia 2026. Ya. Yang artinya FIFA akan mencari negara pengganti untuk menggantikan posisi Iran di Piala Dunia 2026. Ya, Namun ya, kira-kira apakah benar potensi timnas Indonesia bisa menggantikan posisi Iran di Piala Dunia? Yaps, secara regulasi sebenarnya itu sangat mustahil, dikarenakan peringkat dari timnas Indonesia itu masih terlalu jauh guys. Tapi kalau ada keajaiban, kenapa tidak? So, kalau menurut kalian gimana? Kalau ada yang bilang timnas Indonesia akan menggantikan Iran di Piala Dunia 2026 karena Iran ada konflik dengan Amerika Serikat, jangan dipercaya. Kenapa? Karena memang secara regulasi tidak bisa, dan dari hitung-hitungan poin di klasemen kemarin timnas Indonesia pun tidak sampai ke sana, bro. Jadi sekali lagi, kalau ada berita-berita dari media-media di Indonesia yang bilang seperti itu, jangan dipercaya. Kenapa? Karena memang tidak bisa begitu. Ya kalau ada keajaiban mungkin bisa, tapi ya kembali lagi itu pastinya keajaiban yang akan ditantang oleh seluruh dunia. Kenapa Indonesia yang dipilih bukan negara ini, negara itu, negara ini? Karena secara regulasi pasti keliru gitu kalau sampai Indonesia menggantikan. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia akan menggantikan Iran, tidak benar dan tidak betul, sangat-sangat tidak betul. Jayden Osterwolde bicara peluang perkuat timnas Indonesia. Jayden Osterwolde, fullback kiri Fenerbahce yang punya darah Indonesia dari ibunya, belak-belakan soal peluang membela timnas Indonesia dan Suriname yang tiap bulan dihubungi PSSI. Tapi dia masih fokus ke timnas Belanda Tiap karena pengen bulan, bro, buktikan diri di dihubungi level terus. internasional sana. Padahal PSSI udah merayu sejak 2020, bahkan mau bikin dia proyeksi timnas U20 di Piala Dunia 2021. Sementara di klub, dia jadi andalan Fenerbahce, main di back tengah dan fullback kiri bareng Milan Skriniar. Tapi jalur ke timnas Belanda nggak gampang, karena harus bersaing sama Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Mickey van de Ven, sampai Nathan Ake. Sementara kabar pusing datang ke John Hurtman setelah Pascal Strux juga pilih fokus ke Belanda. Meski kagum sama antusiasme supporter Indonesia yang pengen banget mereka main buat Garuda. Memang jalan ke Belanda dengan jalan ke Indonesia itu dua jalan yang berbeda. Kalau jalan ke Belanda untuk dual pemain ini memang agak sulit. Kenapa agak sulit? Karena memang harus mengalahkan back-back seperti Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Nathan Ake, kemudian Mickey van de Ven yang secara performa itu lebih bagus dari dua pemain ini. Oke, kenapa saya bilang begitu? Karena memang mereka langganan pemain ini langganan timnas Belanda gitu. Sedangkan Pascal Struijk dan Jayden ini kalau model belum pernah main sama sekali untuk Belanda gitu. Tapi kan mereka punya hati condong ke Belanda gitu. Nah sekarang kalau mereka memilih Indonesia, saya yakin 100%. Saya yakinnya dua pemain ini naturalisasi selesai, main timnas jadi starter mereka. Yakin saya. Kalau mereka mau sih begitu, maksudnya mau terima pinangan dari PSSI jadi pemain timnas Indonesia. Hari ini naturalisasi, besok timnas main ya, yang dikata seperti itu mereka langsung dijadikan starter itu. Yakin saya. Pascal Struijk, Jayden langsung satu tim bermain dengan Jayitsa itu di belakang tuh, yakin saya itu. Sangat disayangkan, John Hurtman akan coret 3 pemain andalan timnas Indonesia gara-gara Piala AFF 2026 tidak masuk dalam kalender FIFA. Kita mulai dari yang pertama, Kevin Dix tidak bisa memperkuat timnas Indonesia dengan alasan tidak masuk kalender FIFA. Yang kedua, ada kapten timnas Indonesia, Jay Ijes, juga dicoret karena Piala AFF tidak masuk dalam kalender FIFA. Yang
ketiga, Kelvin Verdong juga tidak bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF. Bagaimana menurut kalian? Memang kalau kita lihat memang pemain-pemain ini tidak usah lah dipanggil gitu kan. Bukan hanya gara-gara tidak masuk kalender FIFA, memang tidak usah panggil mereka. Ngapain hanya untuk AFF? Tidak penting lah gitu kan. Sekelas Kelvin Verdong, Jay Itzes, Kevin Dix, kemudian Emil Laudero main di AFF, ngapain bro? Pertanyaan itu, mau ngapain mereka di sana? Main bola, iya, giliran di tackle habis mereka. Apalagi kita mau Vietnam yang mainnya itu kurang ajar, oh selesai. Jadi panggillah pemain-pemain yang di lokal ini yang kualitasnya juga tidak kalah dengan mereka. Ya, semoga lah seperti itu, jangan dipanggil lah mereka ini. Timnas Indonesia akan meluncurkan sponsor apparel baru yang diumumkan oleh PSSI pada 23 Januari 2026 di Hotel Tribrata, Jakarta Selatan. Beberapa brand termasuk Kelme dari Spanyol telah mengikuti proses tender untuk menjadi sponsor. Kelme semakin menunjukkan ketertarikan dengan peluncuran akun media sosialnya di Indonesia. Sebelumnya, Timnas didukung oleh merek lokal, Erspo, yang mengajukan nilai kontrak lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Erspo merupakan satu-satunya brand lokal yang berpartisipasi dalam tender PSSI. Jadi sudah resmi saudara-saudara, tadi itu diumumkan brand Kelme akan menjadi aparel jersey Timnas Indonesia sampai dengan tahun 2030, dan kerjasamanya itu cukup banyak, sepertinya dengan jersey wasit, kemudian pemain-pemain muda juga. Sampai pembinaan itu mereka nanti pakai jersey dari Kelme ini. Dan selamat tinggal jersey Erspo, terima kasih sudah menghiasi sepak bola Indonesia khususnya di jersey, dan kita sudah beli jersinya, keren pokoknya jersinya Erspo, kualitasnya bukan kaleng-kaleng, kualitasnya sangat-sangat bagus. Semoga Kelme juga kasih jersey yang setara, yang bagus, yang oke punya. Dan ya memang sudah terbukti sih Kelme ini tidak main-main. Ini Kelme mereknya itu dari Spanyol ya, tempat lahir asalnya itu Kelme ini dari Spanyol, dan sudah menjadi aparel dari berbagai klub dan juga timnas, termasuk di Indonesia itu ada Persib Bandung. Jadi timnas sekarang resmi bekerja sama dengan Kelme. Semoga timnas kita dengan aparel baru semoga bisa menjadi angin segar untuk kita, pelatih baru, aparel jersey baru. Ya, harapan baru, semoga kita bisa sukses di tahun 2026 ini. Yang setuju ketik amin di kolom komentar. Menjelang FIFA Series 2026 yang digelar 23 sampai 31 Maret, sejumlah pemain naturalisasi diprediksi tetap memegang peran krusial dan sulit digeser dari tim utama. Mereka adalah Jay Itzes, Emil Laudero, Kelvin Verdong, Oli Romeni, dan Kevin Dix. Ya memang pemain-pemain ini mereka tuh jadi andalan, menjadi tembok kokoh, menjadi senapan serangan untuk timnas Indonesia. Mereka itu menjadi amunisi yang selalu dipercaya untuk menjaga lini pertahanan, kemudian serangan timnas Indonesia oleh Romeni, Jay Itzes, dan lain-lain. Mereka pemain-pemain keturunan kita yang selalu dipercaya karena mereka punya kualitas, karena mereka itu bermain di luar dan secara kualitas dan performa di atas rata-rata. Jadi pastinya di FIFA Series kita akan melihat timnas versi kualifikasi Piala Dunia, artinya timnas versi pemain-pemain mewah kita. Dan kita sudah sangat-sangat rindu melihat mereka bermain nanti. Itu seperti apa sih permainan timnas Indonesia dengan skuad mewah di bawahnya John Hartman ini. Itu yang kita nantikan nantinya. Timnas Indonesia punya peluang naik ke peringkat 118 sampai 117 dunia. Syaratnya jelas, Garuda harus sapu bersih 2 laga di FIFA Series Maret nanti. Soalnya menang lawan siapapun, entah itu Bulgaria, Kepulauan Solomon, atau Saint Kitts and Nevis, poinnya lumayan banget buat ngedorong posisi Indonesia di ranking FIFA. Tapi timnas juga nggak boleh santai, terutama pas ketemu Solomon atau Saint Kitts. Karena kalau sampai seri, apalagi kalah, poin bisa boncos dan posisi kita malah bisa turun lebih jauh. Nah, beda cerita kalau lawan Bulgaria. Karena peringkat mereka jauh di atas Indonesia. Kalau kita menang poinnya gede, dan kalau kalah potongannya nggak terlalu besar. Intinya Bulgaria bisa jadi sumber poin emas buat Garuda di FIFA Series nanti. Targetnya juga jelas, 2 laga kandang harus menang. Oke, jadi kita di FIFA Series bulan Maret nanti itu targetnya kita bisa naik ke 100 besar.
atau 116 atau 118. Dengan catatan betul kita harus menang setidaknya 2 kali, karena kabarnya, ini kabarnya ya teman-teman, kemungkinan timnas Indonesia itu hanya akan bermain 2 kali lawan 2 negara saja, entah itu Bulgaria, Kepulauan Solomon atau Saint Kitts and Nevis. Antara 3 ini itu hanya 2 saja. Jadi siapapun yang jadi lawannya Indonesia itu harus dimanfaatkan betul-betul untuk mendulang poin. Kenapa? Kalau kita sampai menang di 2 pertandingan itu, peringkat FIFA kita akan naik. Dan otomatis kalau kita menang 2 kali berturut-turut, kita akan melewati Malaysia. Ngelihat tahu apa, kita akan bisa troll mereka bisa-bisan, karena sekarang secara peringkat FIFA mereka di atasnya kita. Jadi mereka agak sedikit sombong gitu kan. Nah, tapi kalau kita bisa menang di 2 pertandingan ini di bulan Maret, selesai itu Malaysia, selesai. Doakan yang terbaik untuk timnas, semoga di bulan Maret kita bisa dapat kemenangan beruntun dan ya kita bisa lihat jersey baru nanti ini di bulan Maret. Wah, keren sekali saudara-saudara. Oke teman-teman, jadi tadi beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia, dan seperti apa tanggapan kalian silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.